Jadi, topik pembahasan yang akan kita ambil adalah mengenai tindakan pengasuhan ketat orang tua terhadap kesehatan mental anak. Saat ini banyak sekali kasus dan permasalahan di mana anak mengalami tekanan yang besar dikarenakan dorongan orang tua yang terlalu keras dalam mendidik dan membimbing anaknya. Setiap orang tua pasti memiliki keinginan agar anaknya dapat belajar dengan baik dan sukses di kemudian hari. Karena itu, mereka pun mulai bersikap keras dan terus mendorong anaknya agar dapat mencapai kesempurnaan. Biasanya pola pengasuhan seperti ini disebut dengan istilah strict parenting, atau tidak jarang pula disebut dengan istilah tiger parenting. Salah satu kasus yang merupakan dampak dari strict parenting atau tiger parenting ini, yaitu kasus yang terjadi pada seorang perempuan yang bernama Jennifer Penn. Jennifer Penn merupakan anak emas bagi kedua orang tuanya. Namun, karena menerima tuntutan yang besar dari orang tuanya, Jennifer pun mengalami tekanan yang sangat besar. Sehingga saat mengalami suatu kegagalan, dia pun merasa lebih tertekan dan mencoba untuk menyembunyikannya dari orang tuanya dengan kebohongan-kebohongan yang lama-lama menjadi kebiasaan. Bahkan ketika dia gagal masuk universitas sekalipun, dia berbohong dan pura-pura untuk pergi kuliah. Hingga akhirnya dia merasakan keterpurukan karena tuntutan yang semakin besar dan juga karena putus dengan pacarnya. Dan sampai pada akhirnya Jennifer menyewa pembunuh bayaran untuk menghabisi orang tuanya. Dan akhirnya dia terkena kasus. Tindakan seperti itulah salah satu dampak mengerikan dari pola pengasuhan yang terlalu ketat. Jadi sekarang saya akan menjelaskan mengenai pola asuh. Sebenarnya apa itu pola asuh? Menurut Gunarsa, pola asuh itu merupakan suatu metode atau cara yang dipilih oleh pendidik dalam mendidik anak-anaknya. Oke, sekarang kita akan membahas tentang teori operant conditioning. Apa itu operant conditioning? Operant conditioning adalah metode pembelajaran yang terjadi melalui dihadirkannya sebuah reward dan punishment untuk setiap perilaku yang dilakukan oleh seseorang. Yang akan menjadi topik utama yang ingin kita fokuskan adalah di dalam bagian punishment. Seperti yang kita bahas pada materi sebelumnya, authoritarian parenting memiliki hubungan yang toksik dan memberikan severe punishment kepada anak-anak mereka. Ada dua tipe punishment, yaitu yang pertama adalah positive punishment. Positive punishment adalah memberikan sesuatu yang dibenci kepada seorang anak agar supaya tindakan atau perilaku yang dilakukan anak tersebut yang tidak diinginkan orang tua tidak akan melakukannya lagi. Yang kedua adalah negative punishment. Negative punishment di mana orang tua akan mengambil sesuatu yang disenangi oleh sang anak agar supaya perilaku yang dilakukan sang anak tersebut yang tidak diinginkan oleh orang tuanya akan berhenti. Yang perlu kita ketahui, tindakan punishment untuk mengoreksi perilaku anak yang kurang baik tidaklah salah. Yang salah adalah jika memberikan terlalu banyak punishment kepada anak yang disebabkan oleh hal-hal yang sepele dan mengambil kebebasan serta mimpi yang ingin dicapai anak tersebut. Tahap pertama adalah trust versus mistrust yang dialami bayi sejak lahir hingga umur 1,5 tahun. Tahap yang kedua adalah autonomy versus shame and doubt yang dialami anak berumur 1,5 tahun hingga 3 tahun. Tahap yang ketiga adalah initiative versus guilt yang dialami anak berumur 3-5 tahun. Tahap yang keempat adalah industry versus inferiority yang dialami anak sejak umur 6 tahun hingga mereka memasuki masa pubertas, yaitu pada masa-masa SD. Setelah memasuki masa remaja, ada yang namanya identity versus identity confusion yang dialami remaja pada umur 10-20 tahun. Berdasarkan teori-teori yang sudah kita bahas tadi, pasti kita bertanya-tanya, pola asuh yang ketat itu digolongkan ke pola asuh yang mana? Punishment yang dilakukan di dalam pola asuh yang ketat itu gimana? Dan kalau di tahap Erikson, tahap manakah yang mempengaruhi masa depan anak? Yang pertama, pola asuh yang ketat itu digolongkan di dalam pola asuh authoritarian. Pola asuh authoritarian, gaya pengasuhannya ketat, menuntut, bersikap dingin, dan tidak responsif terhadap sang anak. Yang kedua, punishment yang dilakukan orang tua di dalam pola asuh yang ketat
adalah diberikannya negative punishment, di mana orang tua mengambil apa yang disukai sang anak, serta diberikannya hukuman kasar yang akan membuat sang anak itu mengikuti apa yang orang tua inginkan. Dan yang terakhir, pola asuh yang ketat di dalam tahap Erikson yang mempengaruhi masa depan sang anak adalah dari tahap pertama, yaitu tahap trust versus mistrust. Di tahap ini adalah tahap di mana seorang anak akan membangun kepercayaan mereka terhadap orang tua mereka atau pengasuh mereka, dan jika orang tua mereka tidak responsif dengan anaknya, maka sang anak akan memperoleh mistrust. Maka di tahap berikutnya akan memperoleh rasa ragu, malu, dan tidak percaya diri. Salah satu solusinya adalah diterapkannya pola asuh otoritatif, yaitu pola asuh yang walaupun memiliki high demands, tapi masih responsif terhadap anak, atau masih memiliki komunikasi dua arah terhadap orang tua dan juga anak dari masa kecil dibandingkan dengan pola asuh otoritarian. Tapi, jika ada yang sudah terlanjur secara tidak sadar menerapkan pola asuh otoritarian terhadap anak, maka orang tua bisa memperbaiki pola asuh mereka menjadi lebih fleksibel pada saat sang anak memasuki masa remaja ataupun sebelum mereka memasuki masa remaja, karena pada masa remaja itulah kematangan berpikir sang anak akan berkembang dan menjadi lebih besar daripada masa kanak-kanak.